Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 11 September tahun 2022 yang tertulis dalam Matius 18 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat itu. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini adalah merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa perumpamaan ini menceritakan tentang seorang gembala domba yang memiliki 100 ekor domba. Pada suatu hari salah seekor dombanya hilang, dan ia meninggalkan domba yang lainnya di pegunungan dan mencari seekor yang tersesat itu. Diceritakan bahwa ketika gembala tersebut menemukan domba yang hilang, maka kegembiraannya atas seekor domba itu lebih dari 99 ekor domba yang tersesat. Dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14 ini mengaitkan perumpamaan ini dengan pemeliharaan dan penjagaan Allah akan umatnya, bahkan terhadap anak-anak kecil sekalipun. Hal yang menarik dalam perumpamaan ini adalah yang pertama, orang-orang berdosa diibaratkan sebagai domba yang tersesat. Domba merupakan lambang yang sangat sering dijumpai di dalam Alkitab. Domba dianggap sebagai binatang yang lemah, yang tergantung penuh kepada pemeliharaan gembala. Gembala domba di sisi lain adalah orang yang mencukupi kebutuhan domba-dombanya, melindungi mereka dari serangan binatang buas, mengobati mereka yang terluka, dan menuntun mereka kemana-mana. Domba yang tersesat atau terlepas dari kawanan akan kesulitan untuk bertahan hidup dan mati di padang karena kelaparan atau menjadi mangsa binatang buas. Dalam perjanjian lama, Allah sering diibaratkan sebagai gembala Israel. Yesus pun mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik, gembala yang mengenal domba-dombanya, gembala yang mencukupkan kebutuhan, melindungi kawanan dombanya alias umatnya. Rasul Petrus merujuk Yesus sebagai sang gembala agung. Yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa gembala dalam perumpamaan ini tidak tinggal diam, melainkan aktif untuk mencari domba yang hilang sampai ditemukan. Dia bahkan meninggalkan 99 ekor domba yang tidak tersesat hanya demi mencari satu domba yang hilang. Perumpamaan ini menggambarkan Allah karena kasihnya kepada manusia berdosa, aktif untuk mencari orang-orang berdosa agar bertobat. Allah tidaklah pasif menunggu domba yang hilang supaya kembali ke kawanannya. Tetapi Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 14, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari nats ini kita melihat dan menemukan bahwa kehadiran Yesus, kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk mencari dan menjumpai orang-orang yang berdosa.
dengan maksud dan tujuan bahwa orang-orang berdosa itu mencari orang-orang yang berdosa itu adalah supaya mereka mengenal kasih Tuhan, supaya mereka mengetahui dan masuk ke dalam kerajaan Allah melalui pertobatan. Yesus datang adalah bukan menjumpai orang-orang yang sudah percaya, tetapi kehadirannya adalah untuk menjumpai orang-orang yang berdosa supaya mereka mengalami pertobatan. Pertobatan yaitu adalah meninggalkan kehidupan lamanya, meninggalkan kehidupan keinginan dagingnya, dan sekarang akan masuk ke dalam terang Kristus, akan masuk kepada gembalanya. Dia akan mengikuti gembalanya, maka dia tidak akan tersesat. Ibu bapak saudara-saudara, sungguh sangat berharga bagi Tuhan pertobatan orang yang berdosa, sehingga dia memperbaiki segala perilakunya, memperbaiki perbuatannya, dan dia masuk kepada keselamatan yang Tuhan tawarkan bagi setiap kehidupan. Itu justru adalah sangat membuat Allah bersukacita. Itu menjadi satu kegembiraan yang sangat luar biasa ketika dapat menemukan domba yang tersesat ini atau orang-orang yang berdosa ini. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kehadiran gereja juga di tengah-tengah dunia ini adalah tentu untuk mencari domba-domba itu, untuk mencari orang-orang yang berdosa supaya mereka menyadari dan menyesali dosanya, sehingga mereka bertobat, mengubah dirinya, sehingga datang kepada Tuhan, meninggalkan segala perbuatannya dan masuk kepada terang Kristus. Sehingga gereja harus aktif untuk mencari domba-domba yang hilang, untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang itu. Tentu bahwa ketika kita menemukan yang hilang itu kembali, suatu kegembiraan bagi kita dan suatu sukacita bagi kita ketika kita menemukan barang kita yang sudah hilang. Demikian juga bagi Tuhan ketika gereja menemukan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, dan kembali ke jalan yang benar, meninggalkan segala perbuatannya, maka Tuhan juga akan sangat senang di dalam kehidupan orang yang meninggalkan segala dosa-dosanya. Ibu bapak saudara-saudara, Tuhan menginginkan supaya kita semuanya mencari dan menemukan domba yang hilang. Bahwa setiap orang yang percaya dipanggil untuk mencari domba-domba yang hilang itu. Kalau kita melihat dalam Lukas 15 ayat 7 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Oleh karena itu, bahwa tujuan kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk mencari domba-domba atau mencari manusia yang hidup di dalam dosa, supaya dibawa kepada Allah. Bapak saudara-saudara, bahwa Allah adalah disebutkan sebagai gembala. Tentu seorang gembala, dia akan menuntun, dia akan memberikan yang terbaik, dia akan melindungi dombanya dari binatang buas. Dan seorang gembala itu dia akan memperhatikan setiap kehidupan dombanya. Demikian juga kehidupan kita sebagai umat manusia, bahwa kita adalah disebut sebagai domba. Maka kita sebagai domba tentu harus mendengar arahan, mendengar suara, dan mau melakukan tuntunan yang disampaikan oleh Allah kepada setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimanapun kita dalam kehidupan kita, dalam keberdosaan kita, Tuhan menghendaki kita supaya bertobat. Tuhan menghendaki kita supaya datang kepadanya dan meninggalkan segala dosa-dosa kita, karena itu adalah sukacita besar di surga, karena satu orang berdosa
dapat bertobat dan kembali ke dalam jalan yang benar. Kiranya kita semuanya menemukan jalan yang benar, yaitu Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat meninggalkan segala keberdosaan kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.